Yang bikin capek ibu itu kerjaan fisik yang terus-menerus. Nyuci, nyapu, masak. Dan yang juga membuat ibu capek itu adalah kurangnya dukungan. Sendiri. Nah, banyak juga yang karena merasa tidak berarti, aku mah apa, aku cuma ibu rumah tangga. Merasa dihakimi. Ini kok nggak bersih ya? Masakannya nggak enak ya? Anaknya kok kurus ya? Terus nggak ada waktu buat dirinya sendiri. Kenapa ibu-ibu zaman dulu nggak terlalu stres kayak ibu-ibu zaman sekarang? Ternyata sosial media ini yang bikin ibu makin capek, makin parah. Ibu ngeliat, orang-orang pada jalan-jalannya, pada healing. Saya mah boro-boro healing, ngebandingin. Bagaimana supaya tidak mudah merasa lelah? Gadgetnya dibatasi. Kemudian pengajian dihadiri. Itu cara nggak capek. Oh, orang saya rumah beres-beres, pergi ngaji. Nah, kalau ibu-ibu yang datang ke sini ini bagian dari memberi waktu buat diri sendiri loh, Bu. Iya nggak, Bu? Ngaji itu bagian dari healing. Karena ngaji itu adalah me time terbaik. Iya nggak, Bu? Iya. Siapa yang habis ngaji stres? Itu salah ngaji itu. Harusnya habis ngaji itu happy. Penuh semangat, penuh motivasi untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah, senang sekali pagi ini bertemu lagi dengan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membuat kita tidak jadi capek ya Bu ya. Menjadi cara untuk kita tidak lelah dan lelahnya jadi lilah. Amin ya robbal alamin. Ini sebelah sana, ujung sana masih kosong ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu panitia mungkin bisa diarahkan ke sebelah sana nih, kasihan yang nggak kebagian karpet, takutnya nanti pulang dari sini bukannya lelahnya hilang tapi malah jadi masuk angin kalau kelamaan duduk di ubin. Oke, mohon maaf ketersediaan karpetnya terbatas. Oke, mohon doanya nih komunitas Ibu Hebat bisa mengadakan kegiatan-kegiatan dan memberi fasilitas yang terbaik buat ibu-ibu semua. Sebenarnya kalau komunitas Ibu Hebat ini didirikan untuk apa ibu-ibu? Didirikan itu untuk mengajak ibu-ibu di Indonesia, terutama tentunya ibu-ibu di seluruh dunia muslimah itu untuk menjadi ibu yang happy dan produktif. Jadi kalau ditanya ibu komunitas Ibu Hebat itu mau ngapain sih? Ngajak ibu-ibu untuk jadi ibu yang happy and produktif, ibu-ibu yang bahagia dan produktif. Harus bahagia dulu. Kalau udah bahagia baru insya Allah bisa jadi produktif. Jadi targetnya itu ngajak ibu-ibu bahagia. Nah kalau ibu-ibu capek kira-kira bisa bahagia nggak? Enggak. Maka hari ini kita bahas tentang capek. Tadi Bu Ika udah membacakan ini suratnya Bu. Ini tulisan aslinya yang saya pampangkan di depan ini. Tulisan asli dari seorang ibu yang sudah lelah. Ya, dan tentunya ini langsung diangkat hari ini untuk apa? Nanti selain tentunya kita offline di sini dengan ibu-ibu dan ditayangkan juga online. Ya, ditayangkan juga di online di YouTube-nya komunitas Ibu Hebat. Dengan harapan ibu-ibu ini yang merasa capek jadi tahu bagaimana mengelola capeknya sehingga menjadi berpahala. Adakah ibu-ibu yang tidak merasa capek? Ya, capek itu wajar, asal jangan terus-terusan. Apalagi di sistem hidup kapitalis ini ya Bu ya, segala mahal, ya nggak Bu? Pajak segala-gala dipajakin. Udah gitu, udahlah segala-gala mahal, segala-gala dipajakin. Kita tiba-tiba tahu
gajinya anggota DPR yang segitu gedenya nggak kena pajak, apa nggak nyesek? Ya, gimana nggak bikin ibu-ibu sakit hati, nggak bikin para ibu lelah di sistem kapitalis ini? Gitu. Maka penting banget kita itu bisa bagaimana mengelola lelah kita ini, mengelola capek kita ini agar tidak membuat kita jadi stres, jadi sakit, bahkan sampai bunuh diri. Ya, nah, ibu-ibu sebenarnya penyebab lelah itu apa sih? Kenapa bisa capek? Kira-kira apa yang bikin ibu-ibu semua pasti pernah capek. Ya Bu ya. Apa yang bikin capek ibu-ibu? Pikiran apa Bu? Mikirin apa nih? Oke, pikiran. Apalagi yang bikin capek? Kerjaan. Apalagi yang bikin capek? Anak-anak. Apalagi yang bikin capek? Nggak punya duit. Nggak punya duit kok bikin capek ya? Nggak bisa ngebaso. Apalagi yang bikin capek? Bu, ini saya dari menemukan gitu ya Bu, dari hasil penelitian itu yang bikin capek ibu yang bikin capek ibu itu kerjaan fisik yang terus menerus. Ya Bu, bangun tidur, sholat, abis sholat teh langsung nyuci, nyapu, masak, apalagi nyiapin anak, ngepel, nyuruh mandi, terus gitu ya. Kalau kita tidak berhentikan, akankah berhenti Bu? Ibu-ibu bisa kesini berarti udah beres dong kerjaan di rumah. Masya Allah, tabarakallah. Nungguin beres mah kita nggak keluar atunya Bu ya. Itu yang bikin ibu-ibu nggak stres. Ya, kalau yang pekerjaan fisik ini terus-menerus dia urusin pasti bikin stres. Ibu udah punya cara, nggak perlu, ya nggak apa-apa gitu ya. Karena kalau kerjaan rumah jendela belum dilapin, ya Bu ya, bawah kasur can disapu. Pasti akan ada terus. Nah ini pertama yang membuat pekerjaan fisik yang terus menerus. Tadi Ibu bilang, aktivitas pikiran dan mental yang menekan. Dipikirin teboga duit. Dipikirin, ini anak gimana sih? Ya, dipikirin terus. Nah, tuh udah nemuin cara, dizikirin jangan dipikirin. Tapi apa dizikirin beres ya, nanti kita lihat. Ya, dipikirin terus segala hal. Dipikirin nih suami saya selingkuh gak ya? Kenapa ya semalam pegang HP aja? Gitu. Segala dipikirin. Itu aktivitas pikiran dan mental ini yang menekan ini juga berpengaruh. Atau mikirnya selamat enggak ya suami saya yang lagi tugas ya? Semua dipikirin. Dan yang juga membuat ibu capek itu adalah kurangnya dukungan. Sendiri, kurang support. Gitu. Semua dikerjain sendiri. Nah, banyak juga yang karena merasa tidak berarti, aku mah apa, aku cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, gak punya kerjaan, saya mah suka ada ibu rumah tangga yang aku gak punya kerjaan, atau dianggap oleh orang-orang di sekitarnya gak kerja. Ah, kamu mah di rumah aja gak kerja, ngeluh wae, capek wae. Lah, gitu. Makanya sekali-kali gantian gitu ya, sama yang suka komentarin ibu itu tidak punya kerjaan. Merasa dihakimi. Ini kok nggak bersih ya? Masakannya nggak enak ya? Anaknya kok kurus ya? Baju anak-anaknya kok kumal ya? Merasa dihakimi. Terus nggak ada waktu buat dirinya sendiri. Terus utamanya suami, anak itu Nah, kalau ibu yang datang ke sini ini bagian dari memberi waktu buat diri sendiri loh, Bu. Iya nggak, Bu? Ngaji itu bagian dari healing. Gitu. Makanya ibu-ibu di sini mukanya ya ada sih yang rada-rada kadang kelihatan capek, tapi lebih banyak kelihatan cerianya. Karena sebenarnya ini ibu-ibu udah pada punya solusi semua.
Tadi masalah keuangan. Ya, Bu, tapi ibu-ibu zaman dulu ngalamin hal di atas nggak, Bu? Hah? Ngalamin, tapi kenapa kok nggak kayak sekarang ribut stres, ribut capek, sampai bunuh diri, kenapa ya, Bu? Banyak yang ngaji, apalagi. Kenapa ibu-ibu zaman dulu nggak terlalu stres kayak ibu-ibu zaman sekarang? Bu, ternyata, nih Bu, digital berlebihan, pegang HP kebanyakan itu yang nambahin ibu jadi capek. Capeknya berlipat-lipat. Katanya, udah beres masak. Scroll. Emang istirahat, Bu? Enggak, itu teh bikin capek. Itu satu. Ya, yang kedua, ibu ngeliat, orang-orang pada jalan-jalannya, pada healing. Saya mah boro-boro healing, ngebandingin. Ya. Orang mah anaknya pada bager-bager ya, anak saya. Laki orang mah ulang tahun ngucapin selamat ulang tahun. Laki saya mah boro-boro inget. Membanding-bandingkan. Padahal itu banyak loh, Bu, yang ibu-ibu jangan mau dibohongin sama sosial media. Yang ditampilin kan yang bagus-bagus aja. Ya, yang berantem ditampilin enggak? Enggak. Bahkan ada ibu-ibu yang malam-malam bangunin suaminya, nih suruh ucapin aku ulang tahun, bikin konten. Iya, karena pernah ada ya teman saya itu, ya elah diledekin ya sama temennya, meni romantis banget, tengah malam ngasih ini, ngelihat status istrinya kan, kata dia, apaan? Bun, gua tengah malam dibangunin. Jangan percaya ibu-ibu, dan ketahuilah, digital yang berlebihan ini membuat kita tambah capek, tambah stres, ngebanding-bandingin. Orang bisa glowing ya Allah. Itu kulit bisa kayak begitu, saya mah. Hayu terus. Ada saja yang membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Gitu. Pengen jalan-jalan, pengen, itu bajunya bagus. Ayah, itu ya kantornya sama, kerjaannya sama. Kenapa bapak itu bisa beli mobil bagus? Ayah enggak, dari dulu motor wae. Bikin capek enggak kayak gitu, Bu? Nih, jadi yang tambah bikin ibu-ibu zaman sekarang stres tuh harus tahu ini. Oke, Bu? Sepakat nggak? Bikin stres, dan di sini juga bikin terutama orang-orang, ibu-ibu harus tahu kalau kita buka sesuatu, misalnya kita buka tentang orang jalan-jalan, nongol terus tuh, tambah stres kita, ditimpa terus. Nyari yang mukanya glowing, kebuka kita perhatiin, nongol terus Iya nggak ibu-ibu? Iya. Apalagi kalau yang dibuka adalah suami yang soleh. Terus dikirim ke suaminya. Ayo, siapa yang suka ngirim TikTok tentang suami ke suaminya? Nuntut kayak begitu. Nggak nuntut sih, cuman ngirimin biar tahu. Itu bakal nongol terus tuh, Bu. Akan hadir terus kepada di gadgetnya ibu-ibu. Itu algoritmanya gadget. Ya, algoritmanya. Ya nggak, Bu? Bikin capek nggak? Jadi yang capek bukan cuma ibu sebenarnya tidak istirahat, tapi ibu juga terus nambahin beban pikiran. Ya, belum lagi baca cerita yang sama mertuanya kerjaannya dikomentarin. Yang sama mertuanya anaknya kalau ngasih duit ke dia diomelin. Terus dia bilang, oh iya saya juga. Entar besok nongol deh itu mertua lain yang jahat, mertua lain yang jahat. Makin-makin merasa tidak punya dukungan. Oke, Bu.
ya ternyata sosial media itu yang berlebihan membuat kita juga semakin capek. Dan ini parah banget loh Bu. Ternyata sosial media ini yang bikin ibu makin capek, makin parah. Karena kita membandingkan diri dengan yang kita lihat tiap hari. Karena itu akan hadir terus itu. Gitu, ibu-ibu buka yang itu apalagi sampai di-share ke suami. Nongol deh tahu, kirim lagi. Saya pernah dapat WA dari seorang suami ya, yang istrinya suka ikut kajian saya. Nih Bu, tolong diingatkan ya Bu, istri saya tiap hari share TikTok tentang ini ya Allah. Puyenglah suaminya. Ya, kemudian komunikasi yang konslet. Ibu-ibu kalau listrik konslet gimana? Cepat, gitu kan? Terus nggak nyambung. Nah, komunikasi yang nggak nyambung ini juga makin membuat ibu-ibu stres. Makin membuat ibu-ibu capek. Padahal cuman bilang, ayah, itu ya, si Ade teh tadi muntah. Ya gimana sih kamu di rumah masa yang gitu disampaikan, suaminya langsung marah. Padahal cuman pengen nyampein, semakin membuat lelah. Itu juga yang membuat komunikasi ini membuat ibu jadi lelah. Kemudian ada trauma yang kita kenal dengan inner child, luka masa lalu, itu juga makin membuat ibu-ibu merasa capek. Nah, ibu-ibu ada nggak yang di sini yang kena? Yang, oh saya yang itu, saya yang itu, yang saya itu? Iya. Aduh repot kalau semua ya, hati-hati ya. Merasa saya capek terus menerus. Nah gimana nih? Padahal kan nggak bisa dihilangin, masa berhenti besok udahlah saya mau ngapa-ngapain di rumah, kan nggak juga. Ya, terus menghilangkan pikiran, tekanan pikiran dan mental kan nggak bisa juga. Nah gimana nanti akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas bagaimana, maka kita lihat ciri-cirinya. Apakah ibu-ibu sudah capek yang berkepanjangan, yang sampai stres ringan? Kalau yang di sini kayaknya nggak ada yang sampai stres berat gitu ya, bengong. Nggak ada. Tapi apakah sudah ada yang memang, oh ini penyebab yang pasti paling zaman sekarang itu yang paling menyakiti kaum muslimah itu adalah kita ini hidup di sistem hidup kapitalis. Sistem hidup kapitalis gimana sih Bu? Yang kapital, namanya kapital itu standar kebahagiaan, standar kesuksesan adalah materi. Tadi ngelihat orang jalan-jalan, ngelihat orang rumahnya bagus, mukanya glowing, anaknya juara, itu semua materi. Maka ketika kita hanya standar kebahagiaan, standar hidupnya ini materi, itu pasti akan bikin kita capek. Ketika standar hidupnya seperti itu. Nah kalau Islam, standar hidupnya apa? Kemuliaan itu adalah yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Gitu. Yang paling mulia itu yang bertakwa, maka bakal adem, gak bakal stres. Sudah lagi di dalam sistem hidup kapitalis ya yang kayak sekarang ini kita rasakan. Kapitalis itu kekuasaan didapatkan lewat demokrasi. Ya enggak Bu? Pemilihan. Akhirnya yang terpilih jadi wakil ibu-ibu. Saya enggak ngerasa wakil saya karena saya enggak milih ya Bu ya. Yang ngerasa milih. Yang wakil rakyat yang terpilih. Itu buat dia bisa terpilih, duduk terpilih, modalnya apa Bu? Harus punya modal duit kan, yang besar. Maka ketika dia terpilih, dia pun punya kepentingan untuk modal itu balik. Maka wajar, buat saya sih wajar ketika mereka minta gajinya bikin peraturan sendiri, gajinya digedein, lawang mereka juga modalnya gede. Kenapa? Karena hidup di sistem kapitalis ini. Mereka buat jadi naik jabatan kalau nggak punya duit, didukung oleh pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan. Maka ketika mereka berkuasa, kebijakan-kebijakan yang dibuat yang nggak nguntungin rakyat, nguntungin perusahaan-perusahaan. Maka sumber daya alam boleh dikuasai oleh para pengusaha. Itu karena
sistem kapitalis ini. Maka sesungguhnya dari semua hal di atas yang paling membuat ibu-ibu capek zaman sekarang itu ya hidup di sistem hidup kapitalis ini. Ya, di mana kekuasaan diraih dengan cara lewat demokrasi, harus pakai modal, maka dia harus balikin modal. Maka bikin undang-undangnya, karena demokrasi itu yang membuat undang-undang adalah rakyat lewat wakilnya. Beda kalau Islam, undang-undang itu dibuat oleh siapa? Oleh Allah, nggak boleh pakai yang lain dalam sistem Islam. Maka nggak akan undang-undang itu sesuai dengan kepentingan manusia, tapi sesuai dengan kepentingan Allah. Ini. Kebayang ya, wajar makin pada capek ibu-ibu. Makin banyak ibu-ibu bunuh diri. Ini kan bukan kasus pertama ibu bunuh diri ngajak-ngajak anaknya ya. Ketika saya nge-share flyer yang tadi di depan disampaikan itu, di status saya banyak ibu-ibu yang japri. Ibu, aku sekarang sedang seperti itu. Saya bilang, ya Allah besok datang atuh. Tapi kan aku kerja, ibu bekerja loh. Ibu bekerja. Kadang aku sering rasa, aku pengen lagi jalan bertiga sama anakku, pengen ketabrak aja deh mati bertiga bareng. Karena dia takut bunuh diri. Tapi ada keinginan itu karena capek. Itu tuh punya kerjaan. Ya, kata saya, ayo atuh cuti, nggak bisa. Ya udah ntar nonton YouTube-nya aja ya. Ntar kalau ada yang pengen didiskusiin, WA aja kata saya. Ada beberapa ibu yang menyampaikan itu kepada saya. Gitu. Segitunya yang punya kerjaan. Apakah ibu menemukan yang seperti itu di sekitar ibu-ibu? Nemuin. Yuk kita bahas gimana caranya supaya kita sendiri nggak capek dan kita bisa support orang-orang di sekitar kita. Karena sistem hidup kapitalis ini jahat banget ibu-ibu. Nggak pernah peduli sama rakyat, bohong. Udah terbukti kan ya Bu ya, segala macam dipajakin. Coba, penghasilan mereka yang ratusan juta itu pajaknya yang bayar siapa? Rakyat sendiri lewat APBN. Coba. Itu kan menyedihkan sekali. Ya. Aduh kalau udah ngomongin sistem kapitalis, udah ngomongin pemerintah saat ini mah udah menyesakan ya. Kayaknya rakyat nih harus survive sendiri gitu. Nah, sebelum kita bahas gimana caranya supaya nggak capek, nggak sampai stres, ya apalagi sampai pengen bunuh diri, kita kenali dulu yuk gejalanya. Oh ini sebelum gejala ini mas saya lewat aja ya Bu. Ini data-data anak-anak yang stres Bu. Remaja itu 1 dari 3 remaja Indonesia punya masalah kesehatan mental. 1 dari 20 emang udah kena gangguan mental. Coba. Dan jangan anak-anak kita juga. Bahkan survei ini mengatakan bahwa remaja-remaja itu punya kecenderungan ingin bunuh diri. Dan jangan dikira yang pengen bunuh diri itu orangnya yang diem gini doang. Enggak. Saya menemukan remaja-remaja, ibu-ibu muda yang ceria, sehari-harinya ceria. Tapi ternyata punya keinginan bunuh diri. Dari mana saya tahu? Waktu itu komunitas Ibu Hebat ngadain kelas healing namanya Bu. Di kelas healing itu diminta untuk menulis. Nah dari tulisan itu bisa dibaca bahwa ibu suka pengen bunuh diri ya, itu bisa kelihatan. Oh, abis itu dia nangis sampai muntah-muntah. Jadi kelas komunitas Ibu Hebat itu juga mengadakan kelas healing untuk yang tadi, kalau yang masalahnya memang ada masalah mental itu dibantu untuk menyelesaikan masalah penyakit luka batin masa lalu. Nah gejalanya ini Bu, ada nggak yang ngalamin gejala ini? Mudah marah. Ya. Ada nggak yang gampang marah? Senggol bacok. Ya. Nggak bisa ngendalin, nggak pengen marah tapi kok marah. Ada yang kayak gitu, hati-hati. Itu dia gejala Bu.
gampang hilang kesabaran, orangnya sensitif. Ada yang ngeliatin udah baper, apa ngeliatin? Tanya ngeliatin saya, kalau saya lewat emangnya saya apaan? Ini bukan GR, Bu. Ini penyakit ini, udah orang stres. Gampang cemas. Sedih nggak ada apa-apa, tahu-tahu sedih. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Hampa, hidupnya nggak punya harapan, bangun tidur teh malas. Gampang nangis, gampang frustasi, masalah kecil aja udah ngerasa gagal. Gitu. Itu penyakit. Anaknya ngelawan dikit juga, aku sudah gagal sebagai ibu. Beneran saya nemuin. Baru berapa minggu yang lalu ada yang anaknya bilang gini, aku nggak mau sama teteh, pokoknya aku maunya sama bunda. Saya merasa gagal jadi ibu. Enggak, maunya sama tetehnya, maunya sama bundanya kasus itu. Gitu. Tapi dia, ibunya udah merasa gagal. Gitu. Pengennya pokoknya ibunya nggak kerja, ya bagus kata saya. Berarti anaknya cinta sama ibunya, ini malah merasa ibu yang gagal. Kelelahan fisik. Bangun tidur tapi tetap ngerasa capek. Ayo, ada yang ngerasa nggak? Udah mati rasa, udah nggak punya semangat. Susah tidur. Tapi kalau yang ini untuk yang udah sepuh-sepuh 55 tahun ke atas, lain lagi masalahnya ya Bu, fisik juga. Susah konsentrasi. Kelihatan dari apa? Susah kusuk. Kalau sholat. Ya, kalau ngerjain teh kadang banyak lupanya. Kompor nggak dimatiin, udah tinggal pergi. Setrika sampai gosong, nggak konsentrasi. Ya, masalah fisiknya kekebalan tubuh lemah, gampang sakit mah, gampang sakit kepala, itu gejala awal, Bu. Ada yang merasa sudah punya gejala seperti ini? Atau ada yang melihat orang-orang di sekitar kita? Ya, oke. Nah, gimana ngatasinnya? Ini yang paling penting. Bagaimana supaya tidak mudah merasa lelah? Oh, ini masih masalah kesehatan jiwa, udah saya lewatlah stres saya. Ya, bukan dengan healing, bukan dengan beli emas-emasan, bukan pula dengan ngerayain berpesta ria atau tas branded. Iya. Ternyata Bu, penelitian menunjukkan pengalihan. Jadi ketika kita jalan-jalan atau pindah rumah, stres di satu tempat gitu ya, jalan-jalan, berkunjung, itu cuma 10%. Kadang iya, segar, bahagia. Tapi kenapa gampang balik lagi? Karena 10% doang pengaruhnya. Ya. Nah, bagaimana supaya tidak berkepanjangan? Itu siapa yang paling bertanggung jawab? Ada 3 komponen yang bertanggung jawab. Diri sendiri, masyarakat, dan negara. Semua ini 3 komponen ini bertanggung jawab terhadap kesehatan mental kita, terhadap ibu supaya tidak merasa capek. Kita mulai dari diri sendiri. Gimana caranya dari diri sendiri supaya kita nggak capek, nggak mudah stres, nggak keterusan capeknya? Yaitu kita harus paham bahwa capek itu hal biasa, ya nggak Bu? Nah, yang wajar, hal wajar, tapi yang bahaya kalau kita terus-menerus merasa capek sampai gejalanya tadi keluar. Kemudian yang harus kita pahami yang kedua, kesehatan mental kita tanggung jawab kita sendiri. Bukan tanggung jawab suami. Ya, kesehatan mental kita itu, bahagia kita itu juga tanggung jawab kita sendiri. Ini yang harus kita pegang prinsipnya. Bahagia saya itu nggak ditentuin suami atau anak atau bestie. Sayalah yang membuat diri saya bahagia. Sayalah yang membuat mental saya sehat. Kita nggak bisa, aku bunuh diri gara-gara orang-orang sekitarku tuh tadi pada ngeledekin aku. Gak bisa, karena kita dihisap oleh diri kita sendiri. Gak bisa, aku stres nih gara-gara suamiku. Gak bisa. Ada yang ngerasa kayak gitu?
Ini gara-gara anak saya ini saya jadi stres kurus kering. Gitu. Ya, kalau saya kurus kering karena diet Bu, dihitung itu gitu kalau mau. Ya, nggak bisa. Semua tanggung jawab kita sendiri. Ibu-ibu sepakat nggak? Yang di belakang sepakat Bu? Sepakat ya. Semua tanggung jawab kita sendiri. Maka gimana caranya? Sendiri-sendiri ini. Kitalah yang bisa ngebatasin gadget kita sendiri. Kasih waktu. Kasih waktu gadgetnya itu sendiri. Atau punya target. Kalau saya pegang HP mau ngapain nih? Jangan pegang ada WA, enggak, tapi yang dibuka Facebook, habis itu TikTok, habis itu Instagram. Ya emang kemana-mana. 2 jam itu lewat. Ya. Buka itu buat apa? Boleh kok. Mau cari resep mangga. Gitu. Dibatasin tapi punya target dan membatasi. Boleh nyari resep setengah jam. Masa nyari resep 2 jam? Yang jadi nggak ada masakan. Ya, punya target dan membatasi. Bisa ibu-ibu? Bisa. Dan utamakan kegiatan duluan baru gadget. Gitu. Ya, gadgetnya dibatasi. Kemudian pengajian dihadiri. Itu cara nggak capek. Orang saya rumah terberes-beres, pergi ngaji. Tersempet, emangnya ibu yang di sini semua rumahnya udah pada beres? Sepakat, rame jawabnya belum. Jadi nggak usah nunggu rumah beres. Yang penting, kalau saya Bu, yang penting karena nanti kadang nih kalau di komunitas Ibu Hebat Bu, habis acara kayak gini sampai jam 11 pengurus rapat. Minggu depan kajiannya apa, mau ngadain kegiatan. Rapat itu kadang sampai jam 12. Kadang juga, kita makan kemana? Rapatnya makin panjang tuh. Karena kebiasaannya seperti itu saya udah siapin. Nanti siang, suami tuh pulang makan siang dan ada anak saya yang di rumah, sudah siap-siap. Yang penting makan siang, udah ada can nyapu, can ngepel. Gak masalah. Yang penting rumahnya udah rapi. Toh ada cucu saya, ntar paling diberantakin jadi ada alasan. Ada cucu yang berantakin. Tapi buat makan sudah ada. Harus pinter-pinter kayak gitu. Kalau nggak bisa buat me time. Karena ngaji itu adalah me time terbaik. Iya nggak Bu? Iya. Siapa yang habis ngaji stres? Itu salah ngaji itu. Harusnya habis ngaji itu happy. Penuh semangat, penuh motivasi untuk menjadi lebih baik. Ya, kenapa perlu ngaji? Ya, kenapa dengan ngaji capek bisa berkurang? Bukannya harus malah ngeluarin duit, harus dandan, keluar siap-siap. Yang biasanya nyantai dari pagi udah kudu masak, beberes. Ya Bu, ya jalan lagi. Kenapa? Apalagi di sini ada teman saya Bu Inti ini dari Jakarta Selatan loh, Masya Allah. Nah, tapi kenapa didatengin? Karena Bu, pengajian itu akan membuat kita, ini ya, saya singkatin isnat. Isnat, adanya di situ. Apa itu isnat? I-nya, dengan ngaji iman dikuatkan. Dengan ngaji kita jadi tahu I-nya. Ya Allah, diingetin lagi, Allah itu ada, Allah itu maha pengasih lagi, maha penyayang. Allah itu ngasih aturan, bentuk sayangnya Allah itu Allah ngasih aturan sama kita. Aturan itu karena Allah sayang, bukan rintangan-rintangan, hambatan-hambatan, halangan-halangan. Tidak, aturan Allah itu karena sayangnya Allah. Itu kita bisa rasakan itu, yakin Allah itu ada, yakin Allah sayang, sayangnya adalah aturan Allah. Kita bisa meyakini aturan Allah itu ketika kita ngaji. Iya nggak Bu? Dari ngaji ibu-ibu jadi tahu, harus sholat yang benar, harus punya keyakinan bahwa kalau kita sholat dapat pahala, punya keyakinan bahwa Al-Quran itu tuntunan, harus ngikutin Rasulullah. Dari mana? Dari ngaji. Sekaligus dari ngaji itu kita punya keyakinan bahwa yang terpenting kalau biar nggak ngerasa capek, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Ya nggak Bu? Ya itu I-nya.
Kemudian S-nya apa, Bu? Dengan ngaji. Dengan ngaji kita bisa syukur. Jadi tahu syukur itu sebuah keharusan. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum wa la in kafartum. Artinya apa, Bu? Ini kayaknya rombongan kerudung kuning rajin ngaji nih. Jamaah kerudung kuning rajin ngaji nih, langsung jawab la in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, ya, maka Allah tambahkan nikmat. Tahu dari mana kalau kita bersyukur Allah tambahkan nikmat? Kalau kamu kufur, azabku sungguh pedih. Maka biar nggak ngerasa capek itu adalah jadilah orang yang bersyukur. Yang bersyukur itu bukan cuma bilang alhamdulillah itu dapat pahala. Tapi bersyukur yang membuat capek itu hilang adalah bersyukur yang paham apa yang kita syukuri. Apa yang ibu-ibu syukuri? Coba, apa yang ibu-ibu syukuri? Gitu. Nah, supaya punya kebiasaan bersyukur, Bu, dan supaya tidak merasa capek, sering-seringlah kalau lagi capek daripada pegang HP. Ya, ketika ibu sedang merasa capek pegang HP, boleh pegang HP, tapi kalau saya nggak nyaranin, ambil kertas. Ya, kalau lagi capek, ambil kertas. Terus apa? Syukurku, tulis syukurku. Apa syukurnya dipikirin? Oh, alhamdulillah masih hidup. Akhirnya kan mikir ya. Alhamdulillah, nanti ketemu Bu. Alhamdulillah sehat. Malah yang tadinya kita capek gara-gara masak, alhamdulillah masak beres, enak lagi. Ya enggak? Alhamdulillah rumah udah bersih. Alhamdulillah. Nanti alhamdulillah bentar lagi bisa berangkat ngaji. Jadi kalau capek itu bersyukurlah. Itu hanya bisa didapatkan kalau kita ngaji. Udah tahu sih kudu bersyukur. Tapi kan dengan ibu ngaji datang jadi diingetin lagi. Iya nggak ibu-ibu? Iya. Maka kalau capek bersyukurlah. Kalau capek suruh bersyukur. Karena Allah janjikan kalau kamu bersyukur aku tambah nikmat. Kalau kamu kufur azabku sungguh pedih. Nah ini bisa sampai 40% menghilangkan capek. Kalau cuma jalan-jalan 10%. Tapi kalau kita terampil bersyukur, lagi capek, kok hidup gini-gini amat ya? Astagfirullahaladzim, ambil kertas. Kalau udah ngerasa hidup gini-gini amat ya, buruk istighfar, ambil kertas. Syukurku, terus diingat lagi, alhamdulillah si AA tetos gawe di mana, alhamdulillah cucu kenapa, alhamdulillah si kakak juara, alhamdulillah adik mau sekolah. Banyak sekali yang bisa kita syukuri. Ya enggak Bu? Maka orang yang bersyukur itu orang yang bagaimana sih? Orang yang fokusnya sama nikmat yang sudah Allah kasih. Dan orang yang kufur yang nanti azabku sungguh pedih itu adalah orang yang fokusnya sama yang gak Allah kasih. Anaknya gak juara, yang dipikirin gak bisa juara-juara kudu kumahanya. Ya. Mukanya gak glowing, kumaha biar glowing. Ini yang di YouTube mohon maaf ya kalau saya banyak pakai bahasa Sunda. Kenapa jadi Sunda ting saya teh? Karena melihat ibu-ibu jadi ke bawah Sunda. Ketangkep gak Bu? Ya. Orang yang bersyukur, yang bagaimana Bu? Yang fokus pada nikmat yang sudah Allah beri. Orang yang kufur, yang fokusnya sama yang belum, yang gak Allah kasih. Maka azabnya sungguh pedih. Ada masalahnya. Ya Bu. Makanya saya Bu, salah satu cara kalau ada orang yang konsultasi ke saya anaknya bermasalah, tugas ibunya adalah bersyukur tentang anaknya. Nyari, harus nulis sebanyak mungkin. Kalau nggak bisa jadi PR, pulang sana, ditulis ke saya. Itu tugasnya. Dan itu berhasil. Terus ibunya bilang, iya ya Bu, padahal saya nggak banyak ngomong loh. Pokoknya saya nyari kelebihan aja anak saya. Alhamdulillah Bu.
mau sekolah itu saya ada Bu screenshotan WA ibu-ibu yang hari pertama cuma 7, nanti hari kedua berapa, itu masalahnya anaknya nggak mau sekolah, udah minta dipindahin. Ibunya udah fokus bersyukur, alhamdulillah. Mau sekolah Bu, alhamdulillah malah mau les. Gitu. Ya Bu, maka gimana kita bisa terus diingatkan untuk bersyukur? Rajin ngaji. Maka yang kedua, untuk kita sehat mental, untuk nggak capek, satu, tadi gadget dikurangin, dibatasin. Terus pengajian dihadiri. Kenapa? Karena pengajian dihadiri, iman kita makin kuat. S-nya apa? Syukur. Kita bisa bersyukur, jadi kebiasaan kita kalau kita ngaji. Kemudian kita N-nya, niatnya dilurusin terus. Karena semua innamal a'malu biniat, semua amal itu tergantung niatnya. Ibunya pun niatnya apa? Niatnya karena Allah kudu dihadirkan. Jangan niatnya, kalau lupa niatnya karena Allah pasti bete, capek. Ya enggak? Masa kalau nggak niatnya karena Allah? Gampang capek. Ya, lalu A-nya, kan tadi Isna ya, amalnya itu bermakna. Karena ada yang bilang, saya udah niat loh karena Allah, tapi kok masih capek ya? Bisa jadi amalnya ini tidak bermakna. Yang dimaksud amalnya bermakna gimana Bu? Ibu-ibu, apa yang hari ini bikin ibu capek? Apa yang hari ini bikin ibu capek coba? Yuk, kita langsung maknai sehingga ibu nanti insya Allah malah kalau kita amalnya bermakna, niatnya jelas, amalnya bermakna, itu nggak cuma pekerjaan itu bikin capek, tapi malah bikin jadi energi, jadi booster buat kita. Coba, ada yang mau sharing apa sih yang hari ini bikin ibu ngerasa capek? Boleh Bu? Apa yang hari ini bikin ibu ngerasa capek? Boleh sharing? Bapak Ibu yang mau sharing? Ayo mengacung Bu. Silahkan belakang Bu Ika. Kita praktek membuat amal jadi bermakna. Dengan Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Mutia dari Bogor. Oke. Mungkin yang buat saya capek itu karena anak yang dengan jarak yang sangat berdekatan. Anak jarak berdekatan. Iya. Terus kemudian otomatis kan dari sisi pekerjaan pun lebih banyak, usia juga lebih banyak. Terus ya mungkin kayak baru nyampur sedikit udah terus lagi gitu. Baik. Paling dikasih aja sih. Oke. Kita pilih salah satu ya. Yang paling bikin ibu capek, apakah nyapu yang ngeres lagi atau cucian yang banyak atau apa Bu? Ya kerjaan. Kerjaan ya. Oke. Kerjaan jadi banyak karena anaknya berdekatan. Ya. Yang kerjaan itu harus diselesaikan tentunya ya Bu ya. Oke, baik. Bu, cara kita membuat amal jadi bermakna adalah dengan bertanya, kenapa itu kerjaan mesti diberesin? Maaf tadi saya lupa Bu siapa? Mutia. Bu Mutia, kenapa pekerjaan-pekerjaan itu harus dibereskan Bu? Ya karena kalau di kerjaan itu rumah itu akan jadi lebih nyaman, lebih rapi, terus penghuni rumah pun akan senang gitu. Oke. Kenapa rumah harus lebih nyaman, harus lebih rapi, dan kenapa perlu penghuni rumah itu jadi apa tadi? Bahagia. Kayaknya lebih ke sayangnya sih Bu. Jadi kalau melihat rumah berantakan itu kayaknya stres gitu. Iya, berarti supaya ibu tidak stres ya. Berarti kan, iya Bu Mutia. Baik, kenapa ibu harus tidak stres? Iya. Kalau misalnya memang rumah itu berantakan, ya kan memang jadi
misalnya rumah itu jadi lebih terlihat lebih sempit gitu Bu. Kenapa saya harus stres? Karena aku kayak seolah-olah terbiasa dari kecil lihat rumah itu rapi kayak gitu. Jadi kayak ke bawah sampai dewasa. Bukan, saya nggak tanya kenapa ibu harus stresnya. Tadi kan supaya ibu tidak stres ya, ya kan? Kenapa ibu harus tidak stres? Oke, Bu Mutia saya ulangin ya. Kan ibu tadi pekerjaan-pekerjaan itu ya. Ya. Kenapa Bu? Pekerjaan banyak karena anak berdekatan. Pekerjaannya harus diberesin. Kenapa pekerjaan itu harus dibereskan? Supaya lebih rapi, lebih nyaman, penghuni rumah bahagia. Kenapa rumah harus nyaman, harus rapi, penghuninya harus bahagia? Supaya ibu tidak stres. Kenapa ibu harus tidak stres? Kenapa Bu? Supaya apa Bu Mutia? Oke. Ya mungkin supaya bahagia gitu melihat rumah rapi itu. Oke, kenapa ibu harus bahagia dengan melihat rumah yang rapi? Anak-anak juga ikut bahagia kalau ibu sampai ibunya bahagia. Kenapa anak-anak harus bahagia? Supaya anak-anak itu bisa berpotensi atau keluar potensinya dari yang munculan cinta yang kita berikan kepada mereka seperti itu. Kenapa anak-anak harus tumbuh melejit potensinya? Supaya mereka ada kesadaran bahwa di dunia ini tuh bukan untuk untuk ibadah gitu. Kenapa anak harus ibadah? Karena memang tugas di dunia itu ya. Oke, baik. Tugas di dunia ibadah untuk mencari ridho Allah pastinya ya. Betul. Nah, niatnya tadi nyampe. Ibu nyambung, bukan anak aja harusnya. Ibu juga kenapa saya harus nggak stres supaya anak bahagia dan sebagainya. Nah nanti ibu kenapa? Karena supaya ibu tuh jadi ibu yang amanah, yang ngejalanin perintah Allah. Niat ibu tadi tercapai, niat untuk menjadi mendapatkan ridho Allah dalam pekerjaan itu. Itu yang namanya memberikan makna di dalam amalan kita. Nah, oke Bu Ika, minta tolong Bu Ika, tadi saya minta tolong untuk mencatat. Bu Ika, makna apa yang Bu Mutia dapatkan dengan pekerjaan yang banyak karena anak berdekatan? Apa makna amal yang didapatkan? Saya rumutin satu persatu. Iya. Oke, tadi kan yang menjadi permasalahan adalah pekerjaan banyak karena anak berdekatan. Kemudian karena jadinya kenapa pekerjaannya banyak itu rumahnya supaya nyaman, lebih rapi, supaya penghuni rumah bahagia. Kenapa demikian? Supaya si ibu tidak stres. Kenapa demikian? Kenapa supaya ibu tidak stres? Supaya ibunya bahagia. Kenapa ibunya harus bahagia? Supaya anak-anak juga bahagia. Kenapa anak-anak harus bahagia? Supaya ketika anak yang berbahagia, anak-anak akan lebih melejit potensinya. Kenapa anak-anak harus melejit potensinya? Supaya ada kesadaran bahwa di dunia ini adalah untuk beribadah. Kenapa harus punya kesadaran bahwa di dunia ini adalah untuk beribadah? Karena untuk meraih ridho Allah. Oke, baik. Bu Mutia, oke. Gimana Ibu setelah ternyata bermaknanya amal ibu ngeberesin pekerjaan tadi ternyata sebegitu banyak, apa yang ibu rasakan? Hah? Apa yang ibu rasakan setelah ibu tahu amal ibu itu ternyata akan bikin anak bahagia, akan bikin anak bertumbuh, akan mendapatkan ridho Allah? Apa yang ibu rasakan? Ya ternyata membuat jadi bahagia. Oke, bahagia ya. Bikin semangat nggak? Lebih semangat. Oke, lebih semangat. Itu yang namanya amal itu kalau bermakna seperti itu, Bu. Kita perlu membuat amal kita bermakna. Ada Bu Reni nggak ya hari ini? Bu Reni Noventi. Ada. Nah, Bu Reni Noventi sama Bu. Semalam kalau saya sebelum saya
praktekkan dengan ibu-ibu, saya praktekkan di grup WA dengan pengurus KIH. Semalam Bu Reni yang bilang masalahnya adalah bingung, yang bikin Bu Reni lelah, bikin Bu Reni capek adalah capek ya Bu kalau bebenah. Nah, maka saya bilang, kenapa ibu harus bebenah? Kenapa Bu kemarin? Supaya rumah rapi, anggota keluarga nyaman. Kenapa rumah harus rapi, anggota keluarga harus nyaman? Supaya betah. Kenapa harus betah? Terus ada gitu ya. Lama-lama karena akhirnya kan anak melejit ini. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah sekarang Bu Reni merasa capek? Enggak Bu, saya mau beres-beres kasur suami dulu. Itu yang langsung dilakukan. Bu, ketika amal itu kita maknai, ya Bu ya, itu akan membuat tidak jadi capek tapi memberi energi. Ya. Jadi ngasih energi buat kita melakukan karena kita paham maknanya. Niat yang benar memahami maknanya itu akan memberi energi. Dulu ada hal yang membuat saya capek banget. Saya ada langganan warung di perempatan SBJ sana, namanya Pak Ojo. Ini bukan promosi. Ya, di Pak Ojo rumah saya di Laladon Bu. Bisa jalan kaki, paling juga berapa menit. Nggak sampai 10 menit. Dulu kalau saya habis dari mana-mana, mampir ke warung Pak Ojo buat beli makan itu berasa berat sekali. Berasa sangat lelah, capek, panas-panas. Kemarin siang, saya ke warung Pak Ojo. Saya memberi kebermaknaan. Saya kan harus beli makan. Anak-anak dan suami kalau dibeliin makan di sini senang kenyang. Kenapa harus beli makan di Pak Ojo? Karena anak-anak senang. Suami senang masakan di sini. Kenapa suami dan anak-anak harus senang? Karena kalau suami dan anak-anak senang, saya pun bahagia. Kenapa saya harus bahagia? Karena kalau beli makan di sini juga, saya jadi harus jalan. Gitu ya. Sebenarnya bisa kalau sekarang manggil ojek, kalau dulu nggak ada. Jadi saya harus jalan. Kenapa saya harus jalan? Karena saya harus sehat. Kolesterol saya tinggi. Jadi saya harus banyak jalan. Kenapa saya harus kolesterolnya dikurangin gitu ya? Karena saya mau sehat. Saya mau bisa banyak ngaji, banyak bermanfaat buat umat. Jadi yang biasanya beli makan di sana itu berat, itu jadi semangat ketika kita beri kebermaknaan. Padahal sama siangnya, bahkan kemarin puasa, tapi semangat aja. Gitu tentunya semuanya karena Allah. Amal bermakna bisa difahami ibu-ibu? Nggak ada yang jawab. Bisa difahami, bisa memberi ketika kita lelah. Selain bersyukur, kita bisa menghadirkan niat dan menghadirkan makna. Itu akan membuat kita tidak capek. Oke Bu? Ya. Nah, kemudian yang terakhir T-nya, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ini kita akan bisa tahu haram hukumnya putus asa dari rahmat Allah, itu dosa besar. Di mana kita bisa tahu itu? Ngaji. Makanya pengajian itu harus dihadiri. Ngaji itu seminggu sekali kurang harusnya. Gitu. Ngaji itu harus sering. Ngaji yang bagaimana? Bukan sekedar tahlilan, baca Quran, boleh, itu bagus, tapi juga yang harus pemikiran. Membuat kita cerdas, membuat kita paham Islam. Sehingga kita tahu ternyata putus asa dari rahmat Allah itu hukumnya haram. Ini tadi sudah dibacakan Bu Nisa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yang ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, ya ibadi, hai hamba-hambaku alladzi asrafu, yang melampaui batas atau menzolimi dirinya sendiri, ala anfusihim, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kamu bikin dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Sesungguhnya innallaha yaghfiru dzunuban jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Kecuali dosa syirik ya Bu ya.
Bagaimana kita tahu ini? Nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kalau nggak ngaji ya nggak tahu. Innahu huwa ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Di surat An-Nisa. Ini juga diperintahkan untuk tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan kejahatan, au yadlimu nafsah, atau menzolimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian mohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah, maka Allah akan mengampuni lagi maha penyayang. Gak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Hukumnya haram. Ini keharamannya bisa dilihat di hadis. Hadis yang hadis 3 orang yang tidak akan Allah tanya. Artinya gak Allah tanya, langsung terus masuk neraka. Yang pertama adalah orang yang menarik selendang Allah. Siapa yang menarik selendang Allah? Itu orang yang selendang Allah itu, kesombongan Allah itu, yang boleh sombong cuman Allah, jadi orang yang sombong. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang berputus asa dari rahmat Allah ini, dan yang ketiga orang yang meragukan perintah Allah. Itu orang-orang yang tidak akan ditanya oleh Allah. Dari mana kita tahu kalau nggak ngaji? Maka ngaji itu penting, minimal seminggu sekali. Kalau yang ngaji pemikiran, kalau yang tambah yang lain-lain mah enggak. Ya. Makanya saya menawarkan ya, komunitas Ibu Hebat selalu menawarkan ibu-ibu yang belum punya pengajian rutin 2 minggu sekali, di sini ada. Atau yang mau lebih rutin lagi, katanya seminggu sekali aja minimal. Yang mau tiap minggu ngaji, kami juga menyediakan forumnya. Boleh japri, boleh pengurus berdiri untuk nanti ibu-ibu yang pengen ngaji bisa menghubungi. Boleh, ada Bu Ika, ada Bu Desti. Bu madep sana Bu, biar kelihatan Bu Desti. Ada Bu Ratna, ada Bu Ayu, Bu Nisa yang daerah sana. Ada Bu Ai mana? Nah, Bu Bulak banyak nih, jamaah Bu Bulak, PKK Bu Bulak, ada Ustazah Ai. Ada Bu Eli, mana Bu Eli? Ada Bu Murni. Nah, ini Bu Eli. Yang di luar siapa? Bu Dede Maya, Bu Efri. Mana? Bu Nisa, udah Bu Nita, mana Bu Nita? Ada nggak? Nih Laladon, bisa ngubungin Bu Nita. Ibu-ibu yang mau ngaji, silahkan hubungin. Siapa lagi pengurus yang belum? Bu Rian ada ya? Bu Rian wilayah Ciberem. Ya, Ciberem ya, Bu Lia. Ibu-ibu yang udah dikenalin Bu Efri Ciomas. Silahkan karena ngaji itu kudu, biar ibu nggak capek. Ya Bu ya, itu. Jadi yang pertama tadi apa Bu, biar nggak capek? Biar nggak capek, gadget dibatasin. Yang kedua, pengajian dihadirin. Kenapa pengajian mesti dihadirin? Biar imannya kuat, terus bisa syukur, niatnya bisa lurus, amalnya bisa bermakna, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Itu manfaatnya ngaji, Bu-ibu. Ya. Dan yang ketiga, Bu, toxic people dihindarin. Pernah dengar toxic people? Nukumaha, Julide, terus apa lagi? Orang yang negatif aja, ngajakin ngomong jelek aja, atau kita dikomentarin terus, hindarin. Kalau itu ibu masih merasa capek. Kalau ibu tidak merasa capek, naikin levelnya. Ya, naikin levelnya. Ini kasihan, orang toksik nih kasihan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Bu. Nah kalau yang merasa kok saya kayaknya orang yang toksik deh. Ya, hati-hati. Orang yang toksik gimana sih? Tukang komentar. Tapi komentarnya bukan gini, ih kamu tiap hari tambah ketemu tambah cantik, itu bukan toksik. Ya, tapi ada orang pakai kerudung koneng, ih pakai kerudung koneng sih ganaon.
Ada yang pakai kerudung merah. Ih, pakai kerudung merah biar kelihatan. Ada yang pakai kerudung pink. Orang Indonesia kan kulitnya gelap, pakai kerudung pink. Wah, segala pasti ada jeleknya. Buka, nah itu nggak boleh. Pokoknya ibu kalau cirinya orang toksik ke ibu itu, ibu ketemu dia, energi ibu habis, ibu bikin capek, hindari. Kalau ibu belum bisa, tapi kalau ibu naikin level, oke lah saya main sama dia, tapi saya amar ma'ruf nahi mungkar. Nih, itu diri sendiri. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap ibu-ibu biar nggak capek selain diri sendiri, Bu? Siapa, Bu? Masyarakat. Gimana caranya ini masyarakat harusnya saling menjaga. Makanya saya senang hari ini ibu-ibu PKK ini banyak yang hadir karena saya tahu ibu-ibu PKK ini adalah orang-orang yang punya kepedulian kepada orang lain. Iya Pak, iya Bu? Nah, semangat ya. Alhamdulillah saya senang banget hari ini. Pas banget materinya, pas banyak. Ibu-ibu PKK, ibu-ibu juga yang lainnya saya titip. Ya, titip orang-orang sekitar kita, titip ibu-ibu muda untuk saling jaga. Kalau udah ada yang tadi gejala-gejalanya udah kelihatan, tolong didatengin, disupport. Ulah kieu eta sigana stresnya malah diliatin. Itu namanya toxic people. Ya, jangan sampai ibu-ibu kader ini malah jadi toxic people. Karena ada Bu, mohon maaf saya pernah ketemu ibu-ibu yang bilang, saya emang nggak mau datang ke posyandu Bu Dini. Ih datang atuh, anaknya ditimbang biar nggak kurang gizi kayak gini. Kumaha atuh kasihan kan lumayan kalau datang ada telur, ada kacang hijau lumayan gitu ya buat tambah-tambah gizi. Ah saya mah nggak mau. Kenapa? Atuh saya baru datang udah, iya kumaha anak meni gering kia, iya kumaha ya meni beratnya kita naik-naik. Ulah gitu bahasa perlu diperhatikan. Ya, kepedulian itu perlu memperhatikan bahasa. Tahan diri. Ya, kalau ada yang bermasalah, anaknya kurang, timbangannya kurang, anaknya sakit-sakitan, tahan diri buat di komen. Apa yang perlu dilakukan pertama? Diapresiasi. Alhamdulillah Neng, udah datang. Makasih ya datang bawa anaknya. Mudah-mudahan dengan rajin datang anaknya jadi sehat. Gitu. Nanti anaknya diginiin ya, diginiin. Ulah dikomentarin, eta beratnya ntar naik-naik. Ya. Sigana ya makannya kurang ya emang nggak punya yang dimakan. Apa yang bisa dibantu? Gitu. Ibu-ibu PKK izin ya Bu ya, nitip orang-orang sekitar kita. Saya bersyukur ibu-ibu hadir hari ini karena masyarakat itu harus saling menjaga ibu-ibu. Ibu-ibu yang lain kita semua, terutama yang perlu paling dijaga siapa Bu? Ibu-ibu yang habis ngelahirin. Ya sekarang tuh baby blues kok jadi kayak penyakit menular buat ibu-ibu yang baru melahirin. Kalau datang jangan, rumahnya berantakan. Kalau ngelihat berantakan, boleh nggak ya dibantuin ya? Jangan tersinggung ya, aku cuma pengen bantuin aja, kelihatannya dirimu capek. Udah istirahat dulu. Bukan malah, ya ampun, dari kemarin kayaknya nih cucian belum dicuci. Itu toxic people namanya. Julide, betul. Ya Bu ya, yang pertama masyarakat itu punya fungsi saling menjaga, yang kedua fungsinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, jangan cuek kalau ada dengar suara berantem keras di sebuah rumah. Peduli, datengin, ingetin siapa suaminya, apa pasangannya. Jangan sampai nauzubillah min dzalik gitu ya Bu. Sedih nggak sih kalau tiba-tiba dengar kabar ada tetangga kita yang bunuh diri? Sedih banget. Ya, bukan cuma takut nanti arwahnya gentayangan ya. Tapi kan betapa sedihnya gitu loh. Ya Bu ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada laki-laki yang nggak bener ya Pak RT diajak, Pak ayo turun tangan atuh Pak, eta kasihan istrinya. Gitu. Kalau ada yang kerjaannya ngutang aja, ulah dijulidin. Dijulidin apa dijulitan? Dijulitin. Jangan dijulitin.
Kenapa gitu ya? Kalau tukang warung ngadu, sama utang wae gitu ya. Datengin. Ayo kepedulian kita. Kenapa? Karena sesungguhnya, nah yang ketiga jangan jadi toxic parent, jangan jadi toxic people. Jangan jadi orang yang toxic, nahan diri, tahan mulut. Jangan sampai gara-gara kita bikin orang stres. Ya Bu ya, insya Allah yang di sini semua insya Allah akan menjaga diri. Lalu siapa lagi yang paling bertanggung jawab? Sebenarnya yang paling bertanggung jawab bikin orang gak capek itu negara Bu. Kenapa? Karena negara itu standarnya kalau Allah memerintahkan orang kalau ngurus negara itu harusnya memberi lapangan pekerjaan bagi semua pencari nafkah. Karena termasuk yang bikin ibu capek itu kadang harus sambil kerja cari uang juga. Yang bikin ibu capek suami nggak kerja. Tugas negara itu adalah memberi lapangan pekerjaan. Kalau mau jadi pemimpin, Allah memerintahkan dia untuk memberi lapangan kerjaan kepada rakyatnya. Kemudian negara juga tugasnya adalah memberikan pendidikan, kesehatan dan keamanan gratis. Kira-kira Bu, kalau suaminya kerja, terus pendidikan anak gratis, kesehatan gratis, keamanan gratis, capek nggak Ibu? Enggak. Terus dari mana dananya? Bukan dari pajak. Islam memerintahkan mengelola sumber daya alam. Untuk membiayai tadi, sumber daya alam dibuka. Lahan-lahan dibuka gitu ya, sumber air. Dan diutamakan adalah padat karya. Orang banyak kerja, bukan mesin. Kalau sekarang, karena kapitalis itu ngutamain pengusaha. Ya enggak Bu? Ngutamain pengusaha, maka ya wajar aja pakai alat-alat mesin dan sebagainya. Bahkan pakai robot. Orang enggak kerja. Banyak orang nganggur. Efisiensi perusahaan untung. Islam enggak akan membolehkan hal seperti itu. Sumber daya alam ini akan dikelola dengan target utama adalah padat karya, memberikan lapangan pekerjaan buat rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat, buat sekolah, buat kesehatan. Laki-lakinya bekerja, kesehatan, keamanan, dan pendidikan gratis, sehat Ibu. Gak capek. Ditambah lagi kurikulum pendidikannya mensolihkan. Tadi kurikulum yang membuat iman jadi kuat. Kurikulum yang membuat orang-orangnya bersyukur. Kurikulum yang membuat niat orang itu selalu lurus. Kurikulum yang membuat amal itu jadi bermakna. Kurikulum yang membuat orang tidak mudah untuk berputus asa dari rahmat Allah. Di samping itu tentunya kurikulum yang membuat pintar dan udah terbukti. Masa kekhilafahan Islam itu maju menguasai dunia. Nih, kurikulum pendidikannya. Kemudian Islam, nanti negara itu akan mewajibkan suami dan wali menafkahi wanita dan anak-anak. Jadi kalau ada laki-laki yang meninggal, bapaknya meninggal, siapa negara nanti akan mencari walinya siapa nih? Dicarikan. Kalau enggak dihukum, kalau dia mampu, kalau enggak mampu dicari lagi. Kalau memang tidak ada orang yang mampu, negara yang menjamin. Kira-kira ibu-ibu capek enggak Bu? Dengan aturan-aturan dari negara yang seperti ini yang Islam tetapkan? Kenapa capek? Karena kita hidupnya di sistem hidup kapitalis. Ditambah judol dibolehin. Ya, kemarin TikTok itu live TikTok bisa diberhentiin loh, harusnya judol juga gampang dihilangkan. Ya ibu-ibu ya, kan sekarang banyak yang cerai, ibu-ibu stres juga karena suaminya judol, termasuk ibu yang di Bandung Selatan. Semua ini Bu, di negara demokrasi kapitalis kira-kira akan bisa dijalankan nggak? Bisa nggak Bu? Kita nuntut negara ini menjalankan, nggak bisa. Semua ini hanya bisa dijalankan oleh negara khilafah. Maka salah satu cara biar ibu tidak capek, kita ini satu, diri sendiri tadi. Gadget
dibatasin. 2, pengajian dihadiri. 3, toxic people dihindari secara sendiri. Di masyarakat juga kita peduli pada sesama, kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita nggak jadi toxic people. Di negara ini kita sama-sama yuk berjuang, sama-sama mendoakan supaya ada negara tegak, negara khilafah yang mau menerapkan hukum-hukum ini. Inilah yang akan membuat ibu-ibu bahagia. Gitu. Itu ya Bu, pembahasan hari ini. Mangga saya kembalikan kepada Bu Ika.